Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Sobat Skenda, kembali lagi bersama saya Afina Zahra Syalabi di sini dengan episode yang terbaru dari Skenda Podcast bersama dengan bintang tamu atau narasumber yang sangat istimewa. Di sini saya bersama dengan Bapak Budi Sabtoto, MPD dari BPPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Ya. Mungkin Pak Budi panggilan Budi, akrabnya Budi. Pak Budi. Ya. Oh, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat? Sehingga dapat sehat, tetapi kalau tidak dapat kesempatan tidak bisa ke sini. Sehat dan dapat kesempatan. dapat kesempatan. Ya kan? Bisa dapat kesempatan tapi tidak sehat tidak bisa datang ke sini. Iya, benar. Kita terus bersyukur, itu yang penting, sehat dan kesempatan. Oke. Dan keberuntungan saya bisa datang ke SMKN 2 yang mau ulang tahun ke 62. Iya, betul Ya. Pak, betul sekali. Tadi dari Ibu Kepala Sekolah, dari Ibu Niketut katanya mau ulang tahun yang ke 62. Itu istilahnya kalau sudah orang tua sudah simba-simba. Sudah senior loh, senior. Mungkin di Buleleng ini yang paling senior untuk SMK. Iya. Ya, kemudian saya juga bersama dengan Bapak Dewa Putu Wenten, SPD MSI dari Pengawas SMK Provinsi Bali. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Ustaz. Panggilan akrabnya siapa Pak? Pak Dewo. Pak Dewo. Iya. Sehat Pak Dewo? Pak Dewo? Sehat. Sehat luar biasa. Berarti Bapak berangkat dari Jogja Pak? Iya. Oh, berangkatnya Saya kapan Pak? berangkat dari Jogja kemarin Minggu pagi. Oh, Minggu pagi. Saya di lembaga saya kan ya sering tugas ke Bali, tapi biasanya naik pesawat. Saya kepengen healing. Oh, healing. Saya kepengen naik, terus saya naik mobil sendiri. Suka Oh, tantangan. sendiri. Sama keluarga. Suka tantangan. Ya, sekalian saya cuti 2 hari menikmati Pulau Dewata. Iya, betul. Luar biasa. Kerja dan sambil bahagia. Iya. Bekerja Happy. dan bahagia. Happy. Iya, happy Pak. Oke, jadi Sobat Skenda, bapak-bapak yang sangat luar biasa ini datang ke SMK Negeri 2 Singaraja dalam rangka melakukan kegiatan pendampingan perencanaan berbasis data dan raport pendidikan. Iya. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Pak, apa sih tujuan dari pendampingan ini? Oke. Tujuannya, mungkin saya ngepek dulu bentar ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Supaya nggak keliru, karena ini pertama ya, memberikan pemahaman terkait kebijakan, konsep dan mekanisme penyusunan rencana berbasis data. Ya. Karena kalau sekolah sekarang sudah di launching kemarin di akhir tahun ya Pak ya, awal tahun atau akhir tahun kemarin ya. Iya, awal tahun. Awal tahunnya itu. Karena gini, sekarang sekolah itu karena merancang itu harus berbasis data. Berdata mana yang kurang, mana yang baik, mana yang kurang baik, itu nanti itu. Itu yang kedua, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada sekolah dengan penyusunan berbasis data, yaitu dari nanti penyusunan LK, dari melakukan indikator dimensi yang sudah baik dan tidak baik. Itu sampai nanti yang terakhir, sampai penyusunan rencana kegiatan di sekolah itu. Jadi data sampai ke perencanaan kegiatan sekolah, sampai ke anggarannya. Jadinya istilahnya kalau kita sekolah membuat program tidak salah-salah, itu terprogram sesuai dengan data dan fakta, dengan nilai yang diberikan kepada sekolah itu sendiri. Itu saja sementara itu. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri ada yang ingin disampaikan Pak mengenai dengan tujuan dari pendampingan ini? Nah, terima kasih Dek atas waktunya. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bahwa tujuan pendampingan ini adalah sebagai tindak lanjut ya dari kegiatan daring yang telah kita laksanakan untuk beberapa sekolah ya. Nah, untuk itu kita sekarang ini melaksanakan kegiatan luring, dan kita ambil beberapa sampel. Untuk negeri diambil satu saja sampelnya dari SMK Negeri 2 Singaraja, dan untuk swastanya SMK Triatmajaya ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah ingin melihat dari dekat ya sejauh mana tersusunnya LK yang telah kemarin pada saat daring itu disusun. Sekarang ingin melihat secara langsung
apa dan kendalanya di mana yang telah mereka lakukan. Nanti di akhirnya itu dalam proses penyusunan RKS yang pada akhirnya nanti setelah RKS nanti akan dimasukkan ke ARKAS. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya? Ya. Jadi itu yang disampaikan dari tujuan pendampingan ini ya Pak ya. Okay. Kemudian manfaat pentingnya rapot mutu pendidikan untuk sekolah itu apa Pak? Kalau kami boleh sharing dengan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum adanya rapot pendidikan, barangkali kita kenal dengan rapot mutu. Ya. Kalau rapot mutu itu ya sebelum tahun 2022 ini ada rapot mutu. Rapot mutu itu dasarnya adalah dari pengisian instrumen dan juga dasarnya adalah dari 8 SMP itu, 8 Standar Nasional Pendidikan. Nah sekarang dengan diluncurkannya rapot pendidikan itu data yang tersimpan di sana atau yang dikumpulkan di sana lebih kompleks dia. Ada dari data BPS, dari data Dapudik, dari data dari Badan Akreditasi juga begitu. Banyak sekali data-data yang yang terakumulasi di sana. Nanti keluarannya berupa rapot pendidikan. Termasuk juga datanya adalah dari kita sudah melaksanakan AN, Asesmen Nasional, yang terdiri dari literasi, numerasi, dan survei karakter. Di sana itu terakumulasi menjadi rapot pendidikan. Nah dari rapot pendidikan ini, kalau sekolah sudah bisa menganalisis dengan baik, itu dari hasil analisis itu akan dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan program sekolah, dan pada akhirnya nanti akan bermuara pada rencana anggaran sekolah yang disusun oleh sekolah sendiri. Nah, jadi sumbernya dari sana. Tentu rapot pendidikan yang sekarang ini itu yang setelah dikeluarkan memang ada beberapa yang masih nilainya 0 begitu ya. Nah, ini sebagai pembanding saja apa yang disusun oleh sekolah. Nanti untuk bulan Agustus ini kan akan mulai juga dengan AN pengisian berikutnya. Ini untuk tahun depan diharapkan nanti akan bisa lebih baik dari input datanya begitu. Sehingga kalau input datanya bagus, nanti raport pendidikannya juga diharapkan akan bagus, dan hasil analisisnya juga akan bisa dilaksanakan dengan bagus pula oleh sekolah. Kemudian dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Saya mau menambahkan dari Pak Dewa, manfaatnya sehingga sekolah itu tahu potret sekolah itu sendiri. Nah, di situ kan nanti ada rapotnya ya Pak Dewa ya. Di situ ada yang nilainya merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru. Istilahnya kalau merah itu jelas perlu diperbaiki. Terus ada yang kuning itu bisa cukup kalau nilainya. Kalau hijau udah bagus, kalau yang biru nanti istimewa udah bagus. Itu jadinya tahu, sekolah tahu, sehingga dengan raport itu nanti peserta tahu, istilahnya kan macam-macam tadi dari Pak Dewa tadi, bisa tahu tentang hutan masalah di situ. Karena banyak-banyak ada yang masalah. Nah itu sehingga tahu nanti diidentifikasi ada akar masalahnya apa dan solusinya apa. Nah itu dari raport itu sangat bagus sekali nih. Sehingga sekolah itu membuat program ada datanya real, dan itu tidak nanti tahu ini sudah baik mau dibuat program lagi ya bagus, tapi lebih baik yang belum, yang kurang itu oke lah. Sip. Tadi saya sempat udah jalan-jalan ke studi ke dapur istilah di sini. Kalau di tempat seni budaya itu istilahnya studio. Ada studio tari, studio seni rupa. Kalau di sini dapur ya. Ada di dapur satu gitu ya Pak ya. Nah, di situ bagus sekali, dan saya melihatnya ini sekolah atau industri. Karena ini dan siswa itu sekarang sudah bisa buat dan langsung bisa dijual ya produknya. Betul. Saya tanya tadi bisa menghitung harganya berapa kos produknya. Nah, itu yang namanya SMK. Jangan sampai menjadi SMK jurusan sastra, maksudnya gini, hanya teori aja. Nah, hanya teori aja, tapi udah praktek bisa menjual. Dan saya udah bilang tadi sama siswa itu, Anda pas masuk di program studi ini, istilahnya jurusan ini. Kenapa?
Anda setelah lulusan ini bisa bekerja di industri maupun bisa mandi. Iya, lanjutkan juga bisa. Iya, lanjutkan juga bisa. BMW. Iya. BMW SMK BMW. Dengan ya bekerja melanjutkan. Oke. Dan juga wira swasta. Iya, betul. Kemudian setelah disampaikan tadi kan Pak tentang tujuan pendampingan, kemudian juga tentang pentingnya rapot mutu pendidikan bagi sekolah. Nah, kemudian bagaimana sih apa saja yang bisa dilaksanakan oleh sekolah agar mutu pendidikan di sekolah itu terus meningkat? Mungkin ada tips dari bapak-bapak yang bisa dilakukan di sekolah agar supaya mutu pendidikan lebih meningkat seperti itu, Pak. Mungkin saya nanti bisa ditambah Pak Dewa. Gini, untuk di era sekarang itu tidak hanya kompetensi skill, tapi karakter juga penting. Karena sekarang segala informasi itu siswa itu banyak sekali. Mudah kita membuat secara kompetensi baik skill, keterampilan bisa, tapi kita harus membenahi karakter. Itu penting, karena karakter harus yang pertama menurut saya. Itu karakter kalau nanti kita diterjunkan di industri baik mandiri nanti akan baik di masyarakat. Itu yang penting karakter itu dari saya. Monggo Pak. Kalau dari saya mengingat sekolah kita ini kan sekolah pusat keunggulan, SMKPK. Tentu kita bertanya yang diunggulkan, yang menjadi keunggulan itu apa? Ya tentu kita lihat dari segi pertama sudah dari Pak Budi, dari karakternya, dari keterampilan anak-anak dan juga pengetahuannya anak-anak itu perlu betul-betul menjadi keunggulan. Dan selanjutnya nanti keluaran dari sekolah kita ini nanti kan ada hubungannya dengan dunia usaha, dunia industri. Tadi sudah singgung sedikit tentang BMW itu bagaimana nanti setelah tamat anak-anak bisa bekerja, melanjutkan maupun bisa berwirausaha. Ya, nah, kemudian untuk bagi anak-anaknya sendiri bagaimana Pak? Cara untuk meningkatkan motivasi mereka bagaimana mungkin dari bapak-bapak? Ya. Nah, saya pertama motivasi ya. Pertama motivasi itu yang pertama harus model kalau di pembelajarannya ya. Bapak Ibu guru harus mengupdate setiap masa kini, misalnya model pembelajaran itu tidak hanya satu lini satu arah tapi dua arah, mau diadakan diskusi. Kita harus beberapa media pembelajaran sekarang banyak, silahkan, tidak hanya cetak tapi audio, visual, YouTube, bahkan ke ke Instagram, ke TikTok, silakan. Sosial media itu sebagai media pembelajaran untuk menarik siswa. Itu yang terakhir tadi SMK supaya mandiri dan bisa bekerja kan. Nah, saya punya moto gini aja. Anak SMK itu kalau bisa jangan bekerja ikut orang. Kita harus mandiri. Istilahnya lebih baik jadi bos kecil daripada ikut bos besar. Saya dulu juga lulusan SMK. Itu lebih baik itu. Lebih baik jadi bos kecil daripada ikut bos besar. Misalnya contoh, di sini ada kecantikan ya. Oke lah ikut orang dulu. Tapi selanjutnya dia bisa mandiri jadi bos kecil, selanjutnya jadi bos besar. Itu moto untuk SMK gitu. Kalau dari Pak Dewo sendiri bagaimana Pak? Mungkin ya cara untuk meningkatkan itu dari siswa sendiri ya tentu sekarang kurikulumnya sudah merdeka. Jadi merdeka tidak hanya bagi guru, sekolah dan juga untuk siswa. Jadi siswa itu diharapkan jadi semakin kreativitasnya semakin bisa meningkat. Dalam hal ini mereka bisa mempergunakan berbagai macam sumber ya. Jadi bisa seperti disampaikan oleh Pak Budi tadi, apakah mereka belajar sendiri ataukah mencari di Google atau di mana saja gitu ya. Untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Itu juga dari siswa. Gurunya juga diharapkan juga seperti itu, bisa mengupdate apa yang mereka telah miliki agar tidak, misalnya guru yang sudah berumur begitu ya, agar itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Saya kira itu Pak. Ya, jadi informasi yang bapak-bapak berikan dan sharing kepada kami itu sangat luar biasa. Jadi kami bisa mengetahui bahwa rapot itu sangat penting, pendampingan ini juga sangat penting, karena kan mungkin banyak orang yang mengira, apalagi terutama siswa-siswa begitu Pak nggih. Apa sih gunanya, apa sih fungsinya rapot gitu bagi kita seperti itu. Nah, sudah disampaikan begitu pentingnya rapot bagi kita
terutama bagi siswa untuk mengevaluasi Pak ya, mengevaluasi pendidikan selama 1 semester seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin tahu kesan dan pesan dari Pak Budi dan juga Pak Dewa tentang SMK Negeri 2 Singaraja. Mungkin dari Pak Budi dulu bagaimana Pak? Terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Vina Pak. Mbak Vina, oke. Saya kebetulan kan lembaga kami lembaga diklat. Ya. Diklat khusus untuk diklat guru-guru seni dan budaya seluruh Indonesia. Nah, seni dan budaya itu ada apa? Seni pertunjukan, ada seni rupa, terus ada seni kriya, dan mungkin di sini sekarang ada seni broadcast. Ya. Ya, kriya itu ada kriya kayu, kriya keramik, ada kriya tekstil. Kalau seni rupa ada seni lukis, ada animasi, ada desain komunikasi visual. Nah itu banyak. Terus ada lagi kalau di broadcast ada perfilman, ada televisi ya itu. Saya senang sekali kok bisa tugas di luar seni budaya. Saya di SMKN 2 Singaraja. Ini sangat tersanjung karena di sini ada apa? Jurusannya ada kecantikan, terus ada perhotelan, tata boga, terus ada busana. Nah itu memberi wawasan saya bahwa SMK itu banyak. Tidak hanya kemarin saya berkunjung di SMK tentang teknologi, ya, otomotif, sehingga itu. Saya tadi memberi kesan kepada siswa banyak di sini jurusan, terutama jurusan kuliner. Nah, sekarang itu adalah program yang paling bagus sekali juga kuliner. Siapa sih sekarang yang tidak makan dan kuliner untuk saat ini? Ya, betul. Nah, itu jurusan Anda itu pas bagus, termasuk busana. Perhotelan sekarang sudah mulai merambah lagi. Itu saya kesan dan pesan itu. Oke, gedungnya bagus dan saya sudah ngomong sama Pak Guru, alat-alatnya sini bagus gimana? Ini sejak tahun 2017 loh. Saya kira baru. Ternyata di sini itu walaupun alat lama tapi perawatannya bagus. Nah, dapat bantuan tadi Pak Dewa bilang untuk dapat apa dari PK, bantuan mahal-mahal alat itu. Tapi kalau perawatannya kurang bagus, ya otomatis itu. Nah, saya memberi kesan untuk SMK gini, untuk SMK 2 Singaraja bagus sekali, baik perawatannya dan untuk prestasinya juga. Tadi udah Bu Kepala Sekolah udah bilang. Oh, saya untuk kesan saya, oke, mantap, keren, dilanjut suksesnya ini. Sip. Kalau pesan untuk kami apa Pak? Nah, mungkin. Untuk pesan saya ya ditingkatkan prestasi dari SMK 2 Sawan sehingga dapat semakin meningkat dan yang penting lulusannya itu harus terserap dengan dunia usaha di industri. Syukur bisa mandiri. Ya. Itu. Kalau dari Pak Dewa sendiri kesan dan pesannya bagaimana Pak? Kalau kesan saya, jadi selama tadi sudah dapat jalan-jalan ke keliling ya, jadi melihat gedungnya, lapangannya tadi baru dicat katanya. Iya betul. Bagus sekali kelihatannya. Kalau sebelumnya saya dapat sini pada waktu kemarin pada saat PKKS itu belum belum dicat, sekarang sudah dicat, sudah itu peralatan-peralatannya sudah keren, canggih begitu, dan ruangannya juga saya sampai gimana ya, ini seperti Pak Budi kayak di industri beneran ini. Yeah. udah luar biasa. Mengingat juga dari segi sekolah kita ini kan sudah 62 tahun ya, sudah merayakan 62 tahun. Itu sudah waktu yang begitu panjang begitu ya, dan perjalanan SMK 2 ini juga cukup panjang, dan saya lihat tadi sudah seperti industri ya, saya lihat bagaimana terutama di busana saya lihat bagaimana bagian pemotong saja sudah itu, bagian menjarit saja sudah itu, setelah dijarit lagi dikembalikan pada tukang potongnya untuk dicek baru dipak begitu ya. Dan juga dari segi ininya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Artinya begini, kita ini perlu apa? Perlu pakaian apa? Pakaian sekolah. Kita bisa membuat pakaian sekolah. Betul. Ya, mungkin nanti kalau tidak ada pakaian sekolah apa? Mungkin tingkatkan pakaian kaos gitu misalnya. Sebab baju kaos itu kan tidak akan mudah sirna begitu ya, kan. Betul. Setiap orang pun bisa menggunakan kebutuhan itu. Pokok ya. Iya, karena sama itu, dengan makanan. Ya, siapa saja. Nanti kedepannya kan kita lihat di internet juga sering ada pakai baju kaos, sudah baju kaosnya sih biasa, cuma tulisannya yang luar biasa. Iya, betul. Menjadi ayah yang baik lahir di bulan Juni misalnya. Iya. Sing lengah sing mulih. Kreatif ya Pak. Ya, itu kreatif itu ya.
Itu bisa dikembangkan. Nanti bisa kaos kaki dirajut itu, Iya. misalnya apa namanya ini aja, misalnya kerja slop tangan dan sebagainya. Nanti pengembangannya bisa seperti itu. Itu. Jadi pesan itu kesan saya Iya, ya, betul. sangat positif sekali. Apalagi juga ada yang Podcast. podcast ini juga saya lihat Bisa baru, sharing. ya, bisa sharing, bisa bagi ilmu juga di sini. Nah, pesan saya apa yang telah dirintis dari sejak lama ini sampai menjadi seperti ini, itu perlu kita pelihara, perlu dipertahankan, dan kita tingkatkan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu. Ya, luar biasa sekali sharing pada siang hari ini bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Dewa. Saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi dan juga atas nama sekolah Iya. telah bersedia hadir menjadi narasumber di Skenda Podcast. Dan semoga informasi yang telah diberikan oleh Pak Budi dan Pak Dewa bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Jadi sekian Sobat Skenda Podcast kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Santi Om.